Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Valiana Anjani dengan NPM 18111902114 dari Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelompok 131 PPL UIN Raden Intan Lampung. Dengan dosen pembimbing lapangan Pak Indarto MSc. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas materi fisika yang berjudul suhu dan kalor. Tolong perhatikan ya. Terdapat seorang anak yang asik bermain bola di bawah turunnya air hujan tanpa menghiraukan kondisi badan, sehingga sesaat kemudian ia merasakan badannya tidak sehat. Lalu, dokter mengatakan bahwa anak tersebut sakit demam atau panas. Untuk mengukur seberapa panas badan anak tersebut, digunakan alat yang dinamakan termometer. Terdapat 3 jenis termometer. Yang pertama, termometer laboratorium. Dan yang kedua, termometer klinis untuk mengukur suhu badan manusia. Dan yang ketiga, terdapat termometer ruangan. Terdapat 4 jenis skala termometer. Yang pertama ada Celsius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, dan keempat Kelvin. Titik terendah Celsius adalah 0, tertingginya adalah 100. Untuk Fahrenheit, titik terendahnya 32, dan titik tertingginya adalah 212. Untuk Reaumur, titik terendahnya adalah 0, dan tertingginya adalah 80. Dan Kelvin, titik terendahnya 273 dan tertingginya adalah 373. Masing-masing selisih untuk Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin ialah 100 untuk Celsius, 180 untuk Fahrenheit, 80 Reaumur, dan 100 untuk Kelvin. Jika sama-sama dibagi 20, maka memiliki pembanding skala Celsius banding Fahrenheit, banding Reaumur, dan banding Kelvin, yakni 5:9, banding 4, dan banding 5. Dengan rumusnya yakni perbandingan yang dicari per perbandingan yang diketahui dikali skala yang diketahui. Oke teman-teman, di sini terdapat rumus konversi skala termometer untuk Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Sebuah kalor akan mempengaruhi suatu benda atau temperatur benda tersebut, sehingga pengaruh kalor terhadap suatu zat ialah yang pertama ada suhu, yang kedua ukuran, dan yang ketiga wujud. Jika suatu benda diberikan kalor atau menyerap kalor, maka semakin tinggi suhu benda tersebut, dan sebaliknya. Dan jika suatu benda melepas kalor, maka semakin rendah suhu benda tersebut. Terdapat peristiwa di atas, gelas yang berisikan kopi panas diberikan beberapa bongkahan es batu. Sesaat kemudian, kopi tersebut menjadi hangat. Mengapa proses itu terjadi? Hal itu terjadi dikarenakan terdapat proses pelepasan kalor terhadap kopi panas yang diberikan es batu. Apakah kalian ingat pengertian suhu? Suhu merupakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dengan 1 kalori sama dengan 4,2 Joule, 1 Joule sama dengan 0,24 kalori, dan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Terdapat pengaruh kalor terhadap perubahan suhu zat. Ketika suatu zat dikenai kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu tersebut dikarenakan zat memiliki kemampuan menyerap kalor. Kemampuan zat untuk menyerap kalor tersebut dikatakan sebagai kalor jenis. Oke teman-teman, di sini terdapat hubungan pengaruh kalor terhadap suatu perubahan suhu, yang dimana rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, dengan keterangan Q sama dengan kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Kelvin, dan delta T sama dengan perubahan suhu dengan satuan Kelvin. Terdapat juga besaran lain yang terkait dengan kalor terhadap perubahan suhu, yakni kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan banyaknya energi yang harus diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Rumus kapasitas kalor berhubungan erat dengan rumus kalor sebelumnya, yakni C sama dengan Q per delta T menjadi C sama dengan M kali C kali delta T per delta T menjadi C sama dengan M kali C, dikarenakan delta T-nya sama, sehingga bisa dihilangkan. Dengan keterangannya, Q sama dengan kalor dengan satuan Joule, M sama dengan massa zat dengan satuan kilogram, C sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Kelvin, C besar sama dengan kapasitas kalor dengan satuan Joule per Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu dengan satuan Kelvin.
Oke teman-teman, di sini terdapat contoh pencarian kalor dengan massa sebesar 10 kg, perubahan suhunya dari 15 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, sehingga perubahan suhunya menjadi 85 derajat Celcius dengan kalor jenis besinya 550 Joule per kilogram. Yang ditanya adalah kalornya. Rumus kalor tadi ialah M kali C kali delta T. Setelah itu dimasukkan angka-angkanya. Kalor sama dengan 10 dikali 550 dikali 85 menjadi 467.500 Joule dan dijadikan kilojoule, maka dibagi 1000 menjadi 467,5 kilojoule. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.